Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita mulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu cintai, kita mulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini dengan materi teks prosedur. Masih sama dengan materi yang sebelumnya. Namun pada kali ini kita akan memperdalam pemahaman kalian tentang materi pada pertemuan pertama, yaitu yang tentang teks prosedur. Nah, kompetensi dasar yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menentukan tujuan teks. Lalu yang kedua, mengidentifikasi hal apa yang dibahas dalam teks. Lalu yang ketiga, menuliskan langkah-langkah kegiatan dalam teks. Keempat, mengidentifikasi kalimat perintah yang terdapat dalam teks. Yang terakhir, menentukan jenis teks. Baik, seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa sebuah teks itu pasti dibuat itu ada tujuannya, termasuk dengan teks prosedur. Teks prosedur ini dibuat ini punya tujuan, ya. Apa tujuannya? Tujuan teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, ini adalah tujuan daripada dibuatnya teks prosedur. Baik, selanjutnya kita langsung saja berlatih ya untuk mengidentifikasi teks. Mulai nanti kita akan menentukan tujuan teksnya, kemudian setelah itu kita akan menentukan apa yang dibahas dalam teks, lalu langkah-langkah kegiatannya apa saja, lalu ada kalimat perintahnya itu apa yang terdapat dalam teks, dan yang terakhir itu teks itu termasuk ke dalam jenis teks apa gitu ya. Mari kita berlatih ya. Semangat ya. Ibu sajikan di sini sebuah contoh teks prosedur, yaitu tentang cara membuat obat tradisional insomnia. Ibu bacakan ya. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahan yang digunakan di sini adalah 5 potong akar kelapa hijau, masing-masing 4 cm, 600 cc air. Lalu langkah-langkah untuk membuat obat ini adalah 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Yang kedua, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Yang ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Lalu yang keempat, rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Yang kelima, minum selagi hangat. Nah, kita identifikasi ya teks prosedur ini. Teks prosedur ini dibuat tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuan daripada teks ini dibuat adalah untuk memandu seseorang membuat obat tradisional bagi penderita insomnia atau tidak bisa tidur. Nah ya, jadi jelas ya di sini tujuannya. Kemudian setelah kalian bisa menentukan tujuan teks, kita masih mengidentifikasi teks ini. Hal apa saja sih atau hal apa yang dibahas dalam teks ini? Gitu ya. Hal yang dibahas dalam teks ini adalah cara membuat
obat tradisional insomnia secara benar, ya. Jadi takarannya, kemudian langkah-langkahnya ini harus benar, ya. Takarannya harus pas dan langkah-langkahnya harus urut. Nah, jadi hal yang dibahas di sini dalam teks ini adalah cara membuat obat tradisional insomnia secara benar. Nah, ya. Masih kita identifikasi teks ini, ya. Setelah kita menentukan tujuan teksnya untuk apa, kemudian hal apa yang dibahas dalam teks tersebut, kita identifikasi juga langkah-langkahnya untuk membuat obat ini apa saja. Sudah ada di teks itu, ya. Kamu tinggal menuliskannya di sana. Tadi sudah Ibu sebutkan, ya. Di sana dalam teks itu ada 5 langkah untuk membuat obat tradisional insomnia. Nah, ya. Jadi kamu tinggal menuliskan lagi langkah-langkahnya, gitu ya. Setelah kita menentukan langkah-langkahnya, menuliskan langkah-langkahnya, nah, kalimat perintah dalam teks tersebut itu ada pada apa? Yaitu terdapat pada langkah-langkah kegiatan. Nah, ya, langkah-langkah kegiatan ini adalah kalimat perintah, ya. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang disampaikan agar lawan bicara atau orang yang diajak bicara itu melakukan apa yang kita perintahkan atau kita suruh, gitu ya. Jadi kita lihat di sini, ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Ini memerintah, ya, betul kan? Jadi ini meminta seseorang untuk melakukannya. Jadi kalimat perintah itu seperti itu. Lalu tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Ini juga kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu ada pada langkah-langkah kegiatan pada teks prosedur. Nah, ya, jadi kamu tinggal menuliskan kalimat perintah ini yang tercantum atau dituliskan dalam langkah-langkah kegiatan. Nah, setelah itu masih mengidentifikasi teks ini, kita definisikan, kita kelompokkan teks barusan itu yang cara membuat obat penderita insomnia yang susah tidur ini termasuk ke dalam jenis teks apa. Nah, teks yang berjudul cara membuat obat tradisional insomnia ini termasuk ke dalam teks prosedur, gitu ya. Nah, setelah kita menentukan tujuan teks, kemudian hal apa yang dibahas dalam teks, kemudian kita sudah menjawab langkah-langkah apa yang dituliskan atau langkah-langkah kegiatannya dalam teks tersebut apa saja, kemudian kita menentukan kalimat perintahnya di mana, lalu kita yang terakhir adalah jenis teksnya, ya. Nah, baik, setelah ini, nah, Ibu memberikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Ini LKPD-nya nanti akan Ibu berikan dalam bentuk Word, ya. Nah, sudah Ibu share di Classroom juga. Nah, nanti Ibu share juga di grup WA-nya, ya. Jadi LKPD-nya seperti ini. Nanti kamu akan diberikan 1 buah teks yang harus kalian baca, ya. Judulnya mematikan komputer dengan benar. Nah, nanti kalian silakan baca teksnya ini, ya, lalu pahami teksnya. Setelah itu nanti kalian akan menjawab 5 pertanyaan yang sama persis yang sudah kita lakukan tadi di awal pembelajaran, ya. Kalau tadi Ibu contohkan menjawab 5 pertanyaan, ya, dengan teks cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, sekarang kalian silahkan untuk menjawab 5 pertanyaan yang sama persis dari teks mematikan komputer dengan benar. Nah, ya.
Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jadi silahkan kalian nanti mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Tuliskan nama kelas dalam buku tugas kalian. Jangan lupa bubuhkan juga tanda tangan orang tua. Baru setelah itu kalian foto hasilnya kirim ke classroom atau WA via Japri gitu ya. Baik anak-anak, mungkin untuk penjelasan materi kali ini, untuk kegiatan belajar kita pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah ikut belajar dan selamat mengerjakan. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.